Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Jika kalian seperti gue, suka mobil ukuran kompak, punya mobilitas tinggi, dan mau ngejaga dompet biar nggak cepat kekuras sama bensin yang lagi naik-naiknya, gue rasa pilihan mobil yang tepat buat kita adalah City Car. Dan oleh sebab itu, hari ini kita akan membandingkan driving experience dari kedua mobil yang laris manis di sini dan mencari tahu mana pilihan yang lebih baik. Kami berharap video ini bisa membantu kalian yang lagi cari mobil untuk dipakai harian, entah itu sekolah, kuliah, ataupun kerja. Oleh sebab itu, mari kita mulai dari Ignis. Tapi sebelum kita lanjut, pastikan kalian like video ini dan jangan lupa juga klik tombol subscribe biar kami bisa semakin semangat untuk menyajikan konten menarik dan edukatif lainnya yang hanya ada di Formula Motor TV. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai. Untuk poin pembahasan pertama, mari kita bahas modelnya dulu karena paling gampang dilihat secara kasat mata ya. Nah, mobil ini pertama kali lahir sebenarnya lahir di tahun 2016. Kalau nggak salah itu keluar di Tokyo Motor Show. Baru tahun 2017 Suzuki Indonesia masukin mobilnya ke Indonesia dan mulai dipasarkan. Pertama kali masuk, gua sebenarnya suka lihat mobil ini karena menurut gua tampilannya eye catching banget. Belum pernah kita ditawarkan mobil City Car bermesin 1200 cc yang tampilannya kotak-kotak ala SUV begini. Kalau kita lihat rivalnya ya seperti Agya, March, Mirage, Brio itu kan bentuknya mirip-mirip ya. Baru ini doang yang beda yang kotak-kotak gitu. Yang gue suka dari Ignis ini desainnya unik dan outstanding. Entah itu dari bentuknya yang kotak inilah ala SUV, atau dari headlamp besar yang menyatu dari grillnya yang memanjang, ataupun lekukan-lekukan bodinya yang terlihat dinamis. Nah, pada varian GX ini juga kita sudah mendapatkan roof rail yang menguatkan aura SUV dari mobil yang City Car ini. Ditambah lagi penggunaan velg berwarna full hitam yang membuat tampilannya lebih gagah dan sporty. Nah, seperti yang gue udah bilang, karakter mobil ini kuat banget. Dia nggak cuma mudah dikenal di depan, tapi juga dari belakang sini. Itu bisa kita lihat ciri khasnya dari jendelanya ini yang kotak, stop lampnya juga bentuknya kotak, dan bahkan lekukan bodinya yang kayak keker-keker gitu. Nah, satu hal lagi yang gue suka di belakang sini ada pilar C-nya yang terlihat tebal. Nah, mungkin Suzuki ketika desain ini daripada polos-polos saja, mending dikasih 3 garis ini. Buat orang awam mungkin ini hanya sekedar untuk mempermanis tampilan, tapi buat yang tahu-tahu aja, ini 3 garis ini punya nama. Namanya adalah Progressive Triad, dan ini adalah sebuah tribute buat nenek moyangnya Ignis, yaitu Suzuki Front Coupe. Itu adalah mini sport car pertamanya Suzuki di Jepang, dan dia punya 3 garis ini. Jadi itu adalah tribut dari nenek moyangnya Suzuki Ignis. Dan itu keren menurut gue. Gue rasa Suzuki nggak main-main ya pas desain Suzuki Ignis ini ya. Karena dia memang bikin City Car yang tampilannya kecil, tapi didesain sedemikian rupa sehingga tampilannya aura SUV itu kental banget. Dan gue rasa aura SUV ini juga selain memberikan keunikan tersendiri yang tidak dimiliki kompetitornya, desain ala SUV ini juga memberikan satu keunggulan yang tidak dimiliki rivalnya. Kira-kira apa itu? Nanti saja kita bahas di poin nomor 5. Sekarang kita bahas model Honda Brio. Beda dari Ignis yang berasal dari India, kalau Honda Brio ini awal mulanya berasal dari Thailand. Namun karena melihat antusiasme masyarakat Indonesia yang besar, Honda memutuskan merakit mobil ini secara lokal. Nah, dulunya juga Honda Brio bukan merupakan City Car ya, dia adalah City Car, cuman dia LCGC ataupun mobil yang disubsidi oleh pemerintah. Namun lagi-lagi karena antusiasme masyarakat Indonesia yang besar terhadap mobil ini, Honda memutuskan untuk membuat varian non LCGC dari Honda Brio dan jadilah Honda Brio RS. Dan kalau ditanya apa sih yang bikin Honda Brio itu laris manis, ya gue cukup yakin faktor utamanya ada di modelnya ya, karena memang model ini ganteng. Honda Brio yang biasa aja itu ganteng, dan Honda Brio RS ini diperganteng lagi dengan menggunakan headlamp DRL sini yang besar, side body kit di samping sini, dan penggunaan velg dual tone. Honda memang tahu betul orang Indonesia tuh sukanya mobil yang model sporty-sporty seperti ini, makanya kita nggak dapat K-Car. Padahal K-Car itu juga lucu-lucu. Tapi ya mungkin memang model ini juga nggak kalah lucu sebenarnya. Ini modelnya lebih sporty dan memang terlihat lebih keren. Honda emang pintar ngedesain mobil ini. Dia tahu depannya itu mirip Honda Mobilio. Makanya karakter mobil ini ditempatkan di belakang dengan kacanya
pintu bagasi yang full kaca ini. Gue rasa ini ikonik banget ya buat Brio generasi 1. Tapi entah kenapa nggak dilanjutin di Brio generasi 2. Ya, gue nggak bilang Brio generasi 2 jelek sih. Cuman maksud gue, tampilan full kaca ini udah ikonik banget buat Brio yang udah kita kenal sejak lama. Walaupun memang pada Brio varian RS ini tampilan kacanya agak sedikit kepotong dengan adanya tempelan yang sewarna body. Khusus di varian RS saja. Dan juga Honda nggak pelit untuk memberikan kita aksesoris seperti spoiler di sini yang mungkin fungsi bisa meningkatkan keaerodinamisan sehingga Brio ini bisa dipacu lebih kencang. Mungkin. Jadi secara overall menurut gue desain kedua mobil ini cukup jauh berbeda ya. Kalau Honda Brio itu lebih ke arah racing atau sporty, dan kalau Ignis ini lebih ke arah SUV. Tapi kalau tadi gue bilang Ignis dengan desain ala SUV-nya punya keunggulan tersendiri yang nggak dimiliki Brio yang desainnya ala sporty ini. Setelah gue perhatikan lebih lanjut, mobil yang desainnya ala sporty ini juga punya keunggulan tersendiri yang nggak dimiliki mobil Ignis. Kira-kira apa itu? Tapi kita nggak usah buru-buru aja. Kita test drive dulu mobilnya sambil bahas fiturnya. Yuk. Nah, setelah kita bahas model, kita masuk ke test drive mobilnya. Dan pertama kali kita lihat fiturnya dulu aja ya. Untuk Suzuki Ignis ini fiturnya sih cukup berlimpah. Dari luar kita bisa melihat dia sudah dapat daytime running light juga sama kayak Brio, dan dia sudah pakai proyektor juga. Masuk juga dia sudah kita disambut dengan keyless entry karena dia sudah mendukung start stop engine tentunya. Jadi untuk tipe NGX ini start stop engine ya, jadi kita tinggal pencet aja. Lalu di setir ini kita cukup lengkap, ada audio steering switch tentunya, dan ciri khas Suzuki dia ada Bluetooth buttonnya. Jadi di sini kalau kalian mau ngangkat telepon apa dan nutup telepon itu bisa dari tombol yang ada di setir. Nah, mobil ini juga yang gue suka bentuk joknya ini semi bucket seat gitu ya. Jadi nggak di paha sini, nggak di pinggang nih, dia menopang gitu kayak memeluk gitu. Jadi badan kita nggak kemana-mana. Jadi itu cukup nyaman sih, dan joknya juga tebal. Nah, lanjut mobil ini juga sudah dilengkapi dengan leveling headlight walaupun masih manual. Ya kayak mobil Suzuki lainnya seperti R3. Jadi arah headlightnya itu bisa diatur. Itu cukup oke sih sebagai fitur tambahan. AC juga sudah digital, head unit sama, touchscreen masih head unit biasa ya, GVC standar. MID-nya cukup lengkap juga, dan dia lebih besar dari Brio, menampilkan informasi yang cukup lengkap seperti average fuel economy, terus trip A, trip B, dan sisa range dalam bensin yang kita punya. Spion juga sudah electric retract mirror, dan belakang ada rear defogger. Dan satu hal lagi yang gue suka di sini adalah kursinya bisa diatur naik turunnya. Ini gue rasa nggak dimiliki sama kompetitornya, khususnya Brio ya. Bisa diatur naik turun, jadi posisi kita memang enak banget kalau buat nyetir mobil ini. Tapi nanti itu kita bahas nanti. Gue rasa itu aja sih fitur hiburannya. Yang kurang dari sini dan yang ada di Brio, yang ada di sini cuman indikator eco-nya aja. Ini dari tadi gue bawa nggak ada indikator eco atau menunjukkan kalau kita lagi berkendara secara eco. Tapi selebihnya sih dia segitu. Itu fitur hiburannya. Sekarang kita lanjut ke fitur keselamatan. Nah, untuk fitur keselamatannya, mobil ini sudah dilengkapi dengan dual airbag tentunya, dual airbag. Pengeremannya ABS, EBD, dan brake assist-nya juga sudah ada. Dan yang di belakang ini menariknya, dia punya sensor parkir itu 4 titik. Kalau mobil biasa cuma ada 2 titik, dia ada 4 titik. Dan itu membuat kita ketika kita mau parkir mobil jadi lebih mudah tentunya. Selain itu, mobil ini sudah dilengkapi dengan teknologi side impact beam, dan dia punya platform Suzuki terbaru yaitu Hardtech. Yaitu platform lebih kokoh, yaitu platform yang didukung untuk meredam benturan dan lebih kokoh yang dikembangkan oleh Suzuki lah, masing-masing pabrikan juga punya. Selain itu juga kuncinya sudah immobilizer, jadi walaupun di start stop engine dia juga immobilizer, jadi nggak bisa sembarang kunci untuk menghidupkan mobil ini. Secara overall, fitur hiburan dan fitur keselamatan yang dimiliki Suzuki Ignis ini cukup memuaskan kalau gue bilang, karena selain fitur hiburannya banyak, fitur keselamatannya juga lengkap. Jadi kita bisa nyaman dan merasa aman duduk di sini. Nah, abis dari Ignis kita sekarang pindah ke Honda Brio, rivalnya yang baru ini, untuk lihat apa aja sih yang ditawarkan oleh city car pabrikan Honda yang satu ini. Pertama, kita dapat electric retract mirror di sini. Jadi bisa pelipatan sudah elektrik, pengaturan sudah elektrik, cukup keren juga. Lalu sudah ada audio steering switch. Nah, ini mempermudah kita ya kalau lagi nyetir, jadi kita nggak perlu pencet-pencet head unitnya.
audio steering switch yang bisa ganti volume, channel, saluran, dan mode juga radio, bluetooth. Dan oh ya, head unit ini juga sudah mendukung konektivitas dengan iPod ataupun iPhone ya. Jadi buat kalian yang pengguna Apple itu akan sangat dimudahkan dengan head unit ini. Nah lanjut, Brio ini juga sudah dilengkapi dengan AC digital, jadi tampilannya lebih modern. Ini AC digitalnya sama dengan yang di Mobilio dan BRV, tampilannya cukup keren. Dan juga mobil ini sudah dilengkapi tweeter audio supaya kualitas suaranya lebih bagus. Jadi kita yang duduk sini juga dengerin audionya nggak jelek-jelek banget kayak merek yang satunya lagi. Terus dari dalam sini yang kita bisa lihat juga dia punya indikator Eco Assist. Itu adalah indikator yang menandakan, indikatornya akan nyala tuh, Eco kayak sekarang nyala. Itu akan nyala jika kalian berkendaranya secara eco, secara hemat bensin. Dan juga kalau dari depan Brio RS ini sudah diperganteng dengan headlampnya yang sudah ada daytime running lightnya LED, dan juga ada halogen projector. Jadi tampilannya memang keren banget kalau headlampnya lampu mobil ini. Satu hal terakhir dari fitur hiburan yang ada di mobil ini, dia juga sudah dilengkapi MID yang menampilkan info yang cukup lengkap. MID kecil di tengah situ, dia bisa menampilkan odometer, terus ada trip A, trip B, dan ada rata-rata bahan bakar yang kita gunakan. Dan ini gue juga lagi nyalain untuk mengukur nanti saat kita bahas soal mesin. Nah kira-kira itu aja soal fitur hiburan mobil ini. Kita lanjut ke fitur keselamatan. Untuk sebuah city car, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan yang cukup mumpuni sebenarnya. Kita udah dapat dual SRS airbag untuk penumpang depan. Kita sudah dapat pengereman yang ABS dan EBD juga. Dan kita untuk sistem keselamatan aktifnya, mobil ini sudah dilengkapi dengan rangka yang lebih kokoh ya dari Honda. Dirancangnya untuk keselamatan yang mereka beri nama G-Con plus Ace. Itu jadi rangkanya lebih kuat gitulah untuk meredam benturan. Terus mobil ini juga sudah dilengkapi dengan side impact beam. Side impact beam itu ada di dekat samping pintu sini yang berfungsi untuk meredam benturan juga kalau memang benturannya datang dari samping. Jadi plat di sini ada dikasih lebih tebal lah sama mereka. Lalu mobil ini juga sudah dilengkapi dengan immobilizer. Jadi kuncinya nggak bisa sembarang kunci untuk ngidupin mobil ini. Memang kuncinya harus ada chip tertentu yang sudah terhubung dengan mobil ini. Jadi secara overall fitur keselamatannya ya dibilang berlebihan sih enggak, tapi memang cukup standar dan cukup oke lah buat kita yang makin mobil ini sehari-hari. Oke, gua rasa fitur Ignis dan Brio memang bisa dibilang mungkin lebih unggul Ignis ya, karena kita tadi yang seperti yang kalian udah lihat juga fiturnya memang lebih banyak Ignis dan mungkin lebih menarik Ignis. Tapi bukan berarti fitur Brio ini dibilang kurang, enggak juga sih. Fiturnya cukup juga, cuman memang ada lebih di Ignis. Nah sekarang fitur sudah selesai, kita lanjut bahas soal keergonomisan. Kita pindah lagi ke Ignis. Setelah bahas fitur, kita lanjut ke poin bahasan kedua, yaitu ergonomis. Pertama, gue mau bilang posisi berkendara di sini sangat nyaman karena selain joknya yang tadi gue bilang semi bucket seat dan empuk, pengaturannya bisa senderannya bisa diatur maju mundur dan sampai tinggi rendahnya bisa diatur. Itu enak banget. Kalau soal setir dia baru tilt aja ya. Tapi nggak masalah lah, udah cukup banget buat city car ini, udah lebih dari cukup menurut gua karena ada seat height adjusternya. Dan sekarang lanjut ke visibilitas. Kita masuki bundaran, tidak ada masalah sama sekali. Pilar A-nya cenderung lebih tipis kayaknya dari Brio ya. Kita belum coba masuk ke Brio sih, tapi ini gua rasa untuk city car cukup tipis. Dan apalagi karena bentuknya dia boxy, kotak, jadi emang visibilitas lebih baik untuk mobil-mobil yang boxy gini. Karena posisi duduk kita juga ngeliat ke depan nyaman dengan seat yang bisa diatur tingginya, samping kacanya besar, belakang juga kaca kotak lebar. Jadi buat visibilitas itu nggak ada masalah sama sekali. Oke, lanjut. Kita setelah bahas posisi berkendara dan visibilitas, kita ketemu lagi sama si speed bump yang kasar ini untuk menguji seberapa enak sih Ignis untuk melewati jalanan yang agak kasar gitu ya. Nah, dari sekarang kita coba masuk kecepatan 30. Oke. Karakternya cukup bisa dibilang empuk ya buat city car. Kita coba di 40. Empuk loh, enak loh. Buat mobil city car ini enak sih menurut gua. Karena gua nggak yakin city car yang lain bisa seempuk ini. Enak bener asli. Nggak keras gitu, karena mungkin memang ciri khas mobil ini ya. Dia bukan yang sporty atau gimana. Kita coba lebih cepat aja.
oke, getarannya lebih berasa. Tapi buat kecepatan kita lewatin 40 itu mobil ini menurut gua sih enak. Ya enak mobil ini. Untuk city car yang sekelas Brio Agya gitu, mobil ini nyaman. Mungkin gua belum coba Brio, tapi mungkin ini lebih nyaman dari Brio. Tapi nanti kita lihat saja, nanti kita coba pindah ke Brio setelah ini. Oke, sekarang kita pengen coba seberapa nyaman mobil ini ketika kita ajak bermanuver. Ceritanya kita lagi balapan, selip sat gitu ya. Tadi kan kita coba suspensi, sekarang kita coba. Oke, 3, 2, 1. Oke, kurang kenceng mungkin gua. Oke. 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 Dia cukup limbung sih, cuman untungnya badan kita nggak terlalu terpental-pental karena joknya ini bucket seat, tapi berasa cukup limbung. Mungkin karena mobil ini tinggi kali ya. Buat bermanuver sih berasa nggak langsung direct kayak terakhir gue coba kan Outlander Sport terakhir kita coba, itu berasa direct banget dan gue berasa pede ngendalain mobil itu. Tapi kalau ini ya memang beda jenis mobil dan beda harga ya, tapi ya mungkin gue rasa ada pengaruh karena tingginya juga. Mobil ini kan dia dimensinya agak ground clearance itu tinggi, jadi ketika kita ajak bermanuver tadi ditambah suspensinya tadi yang empuk itu, jadi dia agak limbung karakteristiknya. Jadi lebih baik tidak kalian gunakan untuk ngebut-ngebutan dan sat-sat di jalanan Jakarta. Tapi positifnya ya ketika kalian melewati jalan berlubang, mobil ini cukup nyaman dibandingkan mobil sekelasnya. Oke, lanjut. Setelah kita menguji suspensinya, kita bahas soal keterjangkauan fiturnya, keergonomisan mobil ini. Dan sejauh yang gue lihat, mobil ini sih cukup nyaman-nyaman aja ya, karena semua tombolnya fisik, nggak ada yang digital. Walaupun AC digital, tapi tombolnya ini masih mekanikal. Plus tombolnya lucu, dia unik daripada mobil-mobil lain. Dia bentuknya kayak tabung gitu ya, jadi bergerak naik turun. Dan pencetan tombol ini sedikit mengingatkan gue sama tombol-tombol di Mini Cooper, walaupun ini versi Suzuki-nya. Tapi ya overall lucu, walaupun ini head unit full touchscreen, tapi kita kan dapat audio steering switch di sini, jadi sangat tidak masalah. Selebihnya sudah sih, tombol-tombol semua fisik enak, gampang dipencet, tombol mute lengkap, tombol info. Tidak ada komplainan dari bagian keterjangkauan karena segala mobilnya yang ada di sini mudah terjangkau. Nah, kita pindah ke Brio lagi setelah mencoba keergonomisan Ignis. Brio ini memang karakternya sporty ya, makanya kalau kalian lihat ini joknya aja dia modelnya begini. Untuk posisi duduknya sendiri sebenarnya gue nggak ada masalah, cuman memang pengaturannya bisa sendernya bisa diatur, maju mundur bisa diatur, cuman turun naiknya itu belum ada pengaturannya, jadi agak terbatas di situ. Kalau setir dia sudah tilt aja, belum teleskopik pengaturannya di sini. Dia belum teleskopik bener. Tapi nggak masalah sih, namanya mobil kecil, kita masih gampang lah ngeliat ke depannya. Lanjut, mobil ini dia nggak seperti kakaknya ya, Honda Jazz yang serba digital pencetannya, jadi agak kurang nyaman dipakai. Kalau mobil ini AC-nya masih digital, tapi layarnya aja yang digital, pencetannya masih tombol mekanikal di sini. Jadi masih enak banget buat kita pencet-pencet, dan juga ini nggak jauh ya, jadi nggak susah ngejangkaunya dari kursi pengemudi. Kalau untuk urusan volume atau berhubungan dengan head unit itu semua udah ada di setir, di audio steering switch-nya. Jadi memang cukup nyaman, cukup ergonomis lah bisa dibilang. Hanya saja mungkin kurang console box yang armrest tengah sini, tapi itu biasa aksesoris ada yang jual sih. Cuman kalau ada armrest di sini juga dia halangin rem tangan di sini ya. Tapi city car sekelas ini juga nggak terlalu banyak yang punya armrest gitu, karena mereka kan mobil kecil. Jadi soal keterjangkauan sih, tapi mobil ini masih oke lah, karena semua tombolnya di sini mekanikal namun tampilannya modern. Oke, masuk ke bundaran. Sekarang kita pengen menguji visibilitas dari city car yang satu ini. Kita masuk ke bundaran. Sejauh ini visibilitas tidak ada masalah, motor halu lewat-lewat aja, tapi nggak masalah. Enggak, tidak ada masalah sama sekali di mobil ini visibilitas. Dan gue rasa buat kalian yang pakai mobil nanti juga tidak akan ada masalah, meskipun Bilara di sini ada Twitternya, tapi nggak masalah. Mungkin
mungkin karena pengaruh mobil kecil juga, dan pilarannya ini nggak terlalu besar, jadi tidak terlalu menutupi pandangan ke depan. Ban samping nggak ada masalah, ke belakang juga nggak ada masalah. Oke, itu aja sih dari visibilitas, nggak ada masalah dari mobil ini. Nah, barusan banget kita udah coba pakai Ignis tuh kan, lewatin jalanan yang sama, speed bump yang sama, kasar banget nih speed bump memang. Nah, sekarang kalau Ignis tadi ya karakternya begitulah ya, sekarang kita coba Brio. Nah, di depan udah ada speed bump, kita maju dulu sedikit, habis itu kita pelanin. Kita coba di kecepatan 30. Oke. Ya keras. Karakternya mirip sama Jazz tapi masih lebih keras ini dikit. Kita coba lagi. Ya kalau menurut gua, saran gua sih, dengan suspensi yang karakternya keras atau bisa dibilang sporty lah seperti ini, kalau kalian liatin speed bump atau jalanan rusak gini, kalian jangan ngebut tuh. Pelan tadi kayak 20-an itu masih enak kita. Tapi kalau ngebut itu agak nggak enak, dan gua rasa kalian nggak awet kaki-kakinya ya nanti kalau sering-sering ngajar kayak gini. Itu kurang enak. Masih lebih empuk Ignis lah ya. Tapi memang itu kan karakternya Brio. Nah, sekarang karakternya ini ya, kita dapat keuntungan nanti di handlingnya yang akan kita coba sesaat lagi. Sekarang kita coba handling dari Brio ini, dan sebenarnya gue udah bisa tebak ini pasti enak karena memang ini udah jadi karakternya mobil ini. Ground clearance-nya jangan pendek. Kita coba sekarang ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke, gue yakin Ignis nggak bisa zigzag, nggak bisa selurus inilah, nggak bisa satset kayak tadi gitu ya. Ini masih lebih enak sih. Pengendaliannya kita jadi lebih pede karena memang selain shock breaker lebih keras, dia juga lebih pendek. Jadi kalau mau diadu handling ya gua rasa jauh ya. Kalau handling sih pasti menang ini, cuman memang kalau kalian nyari empuk, bukan Ignis. Nah, gua rasa jadi kalau soal keergonomisan ini ada plus minusnya masing-masing ya, karena karakternya emang jauh berbeda dua-duanya. Dan mungkin kalau kalian masih bingung, kalian harus test drive dua mobil ini dan ngerasain secara langsung, atau karena kita belum selesai pembahasannya, kita lanjut ke poin nomor 4. Suzuki Ignis menggunakan mesin 1200cc 4 silinder VVT yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 83 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal hingga 113 Nm pada putaran 4000 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi Matic AGS 5 percepatan. Honda Brio RS 2017 menggunakan mesin 1200cc 4 silinder iVTEC yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 90 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal hingga 110 Nm pada putaran 4800 rpm. Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi CVT 5 percepatan. Oke, setelah kita coba keliling-keliling menggunakan Suzuki Ignis ini, kita bahas fiturnya, bahas rasa berkendara, ergonomisnya. Sekarang kita menepi dulu untuk lihat average fuel economy dari mobil ini. Nah, di sini menunjukkan angka 15,3 km per liter. Irit, jelas irit. Mobil city car itu ya nggak mungkin nggak ada yang nggak irit ya. 15,3 sih irit. Ya cukup irit lah ya, 15,3 km per liter. Yang jelas kalian bisa menghemat budget lah dari segi konsumsi bahan bakar. Sekarang turun jadi 15,2. Jadi lebih baik gue rekam dulu sekarang. Ya, jadi segitu konsumsi bahan bakar yang didapat Suzuki Ignis ini setelah kita muter-muter sekian menit, mungkin setengah jam mungkin di dalam kota ya ukurannya. Kalau di luar kota berarti bisa lebih irit lagi. Tapi balik lagi ke gimana kalian bawanya. Sekarang gue penasaran Brio dapat berapa, lebih baik kita pindah ke Brio. Nah, tadi kita udah gue udah kasih tahu lu spesifikasi mesin dari Honda Brio RS 2017 ini. Sekarang kita lihat, kita udah muter-muter, angka konsumsi bahan bakar menurut MID yang kita dapatkan adalah 16,5 km per liter. Itu angka yang sangat irit tentunya ya, wajar karena ini city car, tapi menurut gue bantuan dari transmisi CVT-nya itu juga pengaruh atas ke efisiensi konsumsi bahan bakar mobil ini juga.
Ya angka 16,5 itu cukup irit ya. Yang pasti kalian bukan sahabat SPBU lah kalau ngisi, apalagi kan bensin lagi naik-naiknya. Ya untuk keiritan mobil ini bisa dibilang irit lah. Nggak mungkin ada yang bilang Brio boros, itu nggak mungkin, karena memang mobil ini irit. Setelah kita membahas berbagai aspek dari kedua city car ini, sampailah kita di showroom Formula Motor untuk membahas poin terakhir, yaitu dimensi. Nah, di awal pas membahas model gue udah bilang tadi, Ignis dengan model LSUV ini punya keunggulan yang tidak dimiliki Brio. Dan itu jika dibariskan seperti ini, kalian pasti udah bisa lihat sendiri ya. Dimensi Ignis itu jauh lebih besar dibandingkan Honda Brio. Ya terlihat cukup signifikan lah ya perbedaannya ya. Tapi nggak cuma cukup besar, Ignis juga lebih tinggi dibanding Honda Brio. Itu artinya buat melewati berbagai macam kondisi jalan rusak lah atau jalan bagaimanapun itu, Ignis lebih cocok kita bawa. Karena dia tinggi, jadi dia bisa melewati berbagai jenis jalan manapun. Beda sama Brio yang pendek, dia lebih gampang gasrot. Nah, tapi dengan mobil kita yang tinggi seperti ini, tentunya juga ada konsekuensinya, yaitu bermanuvernya kita kurang pede. Beda sama Honda Brio yang lebih pendek ground clearance-nya, jadi kalau kita bermanuver pun kita lebih pede ya, karena dia juga lebih berasa kita mencengkram jalanan dengan lebih baik daripada mobil yang tinggi. Nah, gua rasa juga oleh sebab itu kenapa kalau orang yang lebih milih performa pengendaranya, dia lebih ke Brio daripada ke Ignis, karena memang ground clearance lebih rendah itu diciptakan supaya pengendaliannya lebih nyaman. Tapi di sisi lain, Ignis yang unggul secara tinggi, panjang, dan lebar sekalipun, dia memang menawarkan kelegaan kabin yang lebih lega dibandingkan Brio. Gue nggak bilang Brio sempit ya, cuman memang ya nggak mungkin gue bilang Ignis itu nggak lega dibandingkan Brio. Ignis ini duduk di dalamnya memang jauh lebih lega dan lebih nyaman dibandingkan Brio. Nah, namun setiap koin pasti punya dua sisi. Walaupun dia punya keunggulan kelegaan kabin karena dimensi yang lebih besar, kalau kalian adalah tipikal orang yang suka kepraktisan dan selap-selip di jalanan dan mau cari parkir yang lebih gampang, tentu mobil dengan dimensi yang seimut Brio ini lebih cocok, karena memang dimensi lebih kecil, jadi ukurannya pun lebih kompak. Jadi kalau kalian bawa di hiruk-pikuk jalan perkotaan, itu lebih mudah. Tapi perlu dicatat lagi ya, walaupun dia lebih besar dan gue bilang duduk di sini lebih nyaman, tapi bukan berarti duduk di Brio ini nggak nyaman. Hanya saja memang lebih lega di Suzuki Ignis. At the end of the day, gue yakin masing-masing pabrikan tahu plus minus dari dimensi yang mereka berikan ke mobil mereka masing-masing. Ignis dengan ground clearance dan kelegaan kabinnya, sedangkan Brio dengan manuvernya dan ukuran kompaknya. Ya pada akhirnya balik lagi ke kalian sendiri. Manakah pilihan yang lebih baik untuk soal dimensi ini hanya bisa kalian yang menentukan saja, karena ini balik lagi ke kebutuhan kalian masing-masing. Oke, sekarang kita selesai bahas dimensi, kita lanjut ke closing. Setelah menguji kedua mobil secara menyeluruh, gue sadar akan satu hal. Suzuki paham betul akan dominasi Brio di pasar segmen city car Indonesia. Oleh sebab itu, mereka datang sebagai kompetitor baru, membawa konsep baru pula tentang sebuah city car yang bercita rasa SUV dengan dipenuhi fitur-fitur menarik. Honda Brio tetap pada identitasnya, di mana dia adalah sebuah city car yang berdesain sporty, yang oleh karena performanya membuat mobil ini terasa fun to drive. Jadi nggak heran sebenarnya kalau kedua mobil ini punya fanbase-nya masing-masing, karena meskipun mereka adalah sebuah city car, tapi mereka memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Lantas setelah nonton video ini, manakah yang bisa jadi pilihan kalian? Coba tulis di komen di bawah ya. Nah, buat kalian yang tertarik untuk mengenal lebih lanjut dua mobil ini, kalian bisa hubungi kami melalui Instagram resmi kami di @formula_motor, atau bisa juga hubungi Instagram sales kami yang ada di sini. Dan buat Formula Friends yang lain yang ingin melihat-lihat mobil second berkualitas lainnya, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripcast.com, atau bisa juga follow TikTok kami di @formula_motor. Oke friends, gue rasa segitu dulu untuk hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. So, pastikan kalian like video ini bila kalian menyukainya. Dukung kami terus dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.